komunitas adalah suatu pendekatan yang berfokus pada perubahan dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konseling komunitas, konselor tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada sistem sosial dan juga budaya yang mempengaruhi individu tersebut. Tujuan konseling komunitas adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi masalah dan mengembangkan diri. Konseling komunitas adalah suatu proses intervensi yang dilakukan oleh konselor untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masalah dan mengembangkan dirinya. Dalam konseling komunitas, konselor bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam menghadapi masalah dan mengembangkan diri mereka. Konseling komunitas dapat dilakukan dalam berbagai setting, termasuk sekolah, komunitas, organisasi, non-pemerintah, dan lainnya. Dalam konteks konseling rehabilitasi, peran konselor meliputi beberapa aspek, yaitu konseling individu dan kelompok, konseling komunitas, konseling pasca rehabilitasi. Konseling individu dan kelompok ini mampu melakukan konseling individu dan juga kelompok yang sesuai dengan kebutuhan individu. Sedangkan konseling berbasis komunitas ini mampu melakukan konseling berbasis komunitas yang melibatkan komunikasi dalam komunitas tersebut sebagai metode terapi dan juga rehabilitasi. Sedangkan konseling komunitas sendiri itu mampu melakukan konseling yang melibatkan pendekatan perubahan perilaku dan penggunaan struktur program yang kuat. Konseling rehabilitasi jangka panjang mampu melakukan konseling rehabilitasi jangka panjang apabila sudah melibatkan pendekatan perubahan perilaku dan juga menggunakan struktur program yang kuat. Yang terakhir ada konseling pasca rehabilitasi. Ini mampu melakukan konseling yang melibatkan pendekatan perubahan perilaku dan penggunaan struktur program yang kuat. Dengan demikian, peran konselor dalam konseling rehabilitasi melibatkan kemampuan untuk berfungsi dalam berbagai konteks, melakukan konseling individu dan juga kelompok, konseling berbasis komunitas, konseling komunitas itu sendiri, konseling rehabilitasi jangka panjang, dan juga konseling pasca rehabilitasi. Untuk poin selanjutnya dalam konseling komunitas adalah C. Tujuan konseling rehabilitas. Dalam konseling komunitas adalah membantu individu penyandang cacat mencapai tujuan personal, sosial, psikologis, dan vokasionalnya dalam lingkungan yang seintegrasi mungkin. Berikut adalah beberapa tujuan konseling rehabilitasi yang terkait dengan konseling komunitas. Yang pertama, membantu penyandang cacat mencapai tujuan pribadi. Membantu individu penyandang cacat dalam menentukan dan mencapai tujuan pribadi mereka, seperti meningkatkan keterampilan hidup, meningkatkan kesadaran diri, dan meningkatkan daya tahan. Yang kedua ada meningkatkan kemandirian hidup, membantu individu penyandang disabilitas dalam beradaptasi dengan lingkungan dan membantu lingkungan dalam mengakomodasi kebutuhan individu tersebut agar dapat mencapai tujuan pribadi, kejuruan, dan kehidupan yang mandiri. Dalam konseling komunitas, tujuan konseling rehabilitasi dicapai melalui berbagai metode dan teknik seperti asesmen dan pengukuran, diagnosis, dan perencanaan pengobatan konseling karir atau vokasional, intervensi konseling individu dan kelompok, dan koordinasi sumber daya. Yang poin D, kedua jenis konseling memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu individu mencapai tujuan pribadi, sosial, dan psikologis. Dalam konseling komunitas, tujuan ini dicapai melalui interaksi dan pertumbuhan dalam kelompok. Sedangkan dalam konseling rehabilitasi, tujuan ini dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi yang spesifik. Kedua jenis konseling memerlukan keterlibatan komunitas. Dalam konseling komunitas, komunitas berfungsi sebagai media interaksi dalam pertumbuhan, sedangkan dalam konseling rehabilitasi, komunitas berfungsi sebagai sumber daya dan dukungan bagi individu yang memerlukan bantuan. Untuk poin A, definisi konseling rehabilitasi adalah suatu bidang ilmu yang
mengemukakan cara-cara membantu individu penyandang cacat mencapai tujuan personal, sosial, psikologis, dan vokasionalnya. Dalam praktiknya, konseling rehabilitasi melibatkan berbagai metode dan teknik seperti asesmen dan pengukuran, diagnosis dan perencanaan pengobatan, konseling karir atau vokasional, dan intervensi konseling individu dan kelompok. Konseling rehabilitasi juga didefinisikan sebagai suatu profesi yang membantu individu penyandang disabilitas dalam beradaptasi dengan lingkungan dan membantu lingkungan mengakomodasi kebutuhan individu tersebut, serta mengupayakan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam pekerjaan. Baik, untuk selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama konseling rehabilitasi. Prinsip utama konseling rehabilitasi itu meliputi yang pertama keterlibatan mandiri, yang kedua pendekatan holistik, itu memperlihatkan aspek fisik, emosional, sosial, dan psikologis dari klien yang direhabilitasi. Yang ketiga adalah empati dan penerimaan, pahami dan menerima klien tanpa menghakimi. Yang keempat kolaborasi, melibatkan klien dalam membuat keputusan dan rencana perubahan. Yang kelima tujuan yang jelas, menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Yang keenam, penghargaan terhadap kemajuan. Yang ketujuh itu pengembangan keahlian, membantu klien mengembangkan keterampilan baru atau memperbaiki keterampilan yang ada. Yang kedelapan adalah keterbukaan dan kepercayaan, membangun hubungan yang didasarkan pada keterbukaan dan kepercayaan antara konseling dan klien. Yang kesembilan adalah konsistensi, menyediakan dukungan dan bimbingan secara konsisten selama proses rehabilitasi. Prinsip-prinsip ini tuh dapat membantu memastikan bahwa konseling rehabilitasi dapat memberikan dukungan yang efektif dan holistik bagi individu yang mengalami kesulitan rehabilitasi. Baik, untuk selanjutnya adalah model-model pendekatan konseling rehabilitasi. Ada beberapa pendekatannya. Yang pertama adalah model pendekatan medis, fokus pada perawatan medis dan pemulihan fisik bagi individu yang mengalami cedera atau kondisi medis yang memerlukan rehabilitasi. Yang kedua adalah psikososial, menggabungkan aspek psikologis dan sosial dalam proses rehabilitasi. Yang ketiga, vokasional, berfokus pada pengembangan keterampilan vokasional. Yang keempat, pendidikan, menyediakan pendidikan tambahan atau rehabilitasi pendidikan bagi individu yang mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, rekreasi, menggunakan kegiatan rekreasi atau olahraga sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Yang keenam itu ada reintegrasi sosial, membantu individu yang telah mengalami isolasi sosial atau alienasi. Yang ketujuh, komunitas. Setiap model pendekatan ini atau model rehabilitasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien spesifik. Seringkali melibatkan tim multidisiplin profesional untuk memberikan perawatan yang holistik dan terkoordinasi. Baik, untuk selanjutnya adalah pentingnya kolaborasi antara konselor dan klien dalam proses rehabilitasi. Di sini dapat memberikan beberapa manfaat ya. Yang pertama adalah empowerment. Kolaborasi memungkinkan klien merasa memiliki kontrol atas proses rehabilitasi mereka sendiri. Yang kedua, manfaatnya adalah pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, motivasi yang lebih tinggi, kepatuhan yang lebih baik. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bersama. Yang keenam, perubahan yang berkelanjutan. Pentingnya kolaborasi ini itu menekankan pentingnya hubungan yang saling menghargai dan dipercayai antara konselor dan klien yang merupakan landasan utama dari keberhasilan rehabilitasi itu tersendiri. Terima kasih. Konseling komunitas, kompetensi konselor dalam konseling rehabilitasi. Pengetahuan tentang penyakit dan disabilitas merupakan hal yang terpenting dalam memahami kondisi kesehatan dan tantangan yang dihadapi oleh individu yang menderita penyakit atau disabilitas. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan penyakit disabilitas. 1. Penyakit adalah gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi fungsi tubuh dan kesejahteraan seseorang. Yang kedua, disabilitas. Disabilitas merujuk pada keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, dampak sosial. Penyakit dan disabilitas dapat memiliki dampak sosial yang signifikan pada individu dan masyarakat, stigma dan diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Seringkali menjadi tantangan
tantangan yang dihadapi oleh individu dengan penyakit atau disabilitas. Yang keempat, perawatan atau dukungan. Penting untuk memberikan perawatan dan dukungan yang kuat kepada individu yang mengalami penyakit atau disabilitas. Yang kelima, hak asasi. Individu dengan penyakit disabilitas memiliki hak yang sama dengan individu lain untuk diakui, dihormati, dan dilindungi. Keterampilan penilaian dan diagnosis merupakan kemampuan kunci dalam bidang kesehatan, psikologi, pendidikan, dan berbagai ilmu lainnya. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan keterampilan penilaian dan diagnosis. 1. Pengumpulan informasi. Langkah pertama dalam proses penilaian adalah pengumpulan informasi yang relevan dan akurat. Yang kedua, analisis data. Setelah informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan cermat untuk mengidentifikasi pola, tren, dan informasi penting yang dapat digunakan dalam proses diagnosis. Yang ketiga, pemahaman konsep dan teori. Penting untuk dimiliki pemahaman yang kuat tentang konsep dan teori yang mendasari kondisi atau masalah yang sedang dievaluasi. Ini membantu dalam mengalami gejala, penyebab, dan implikasi dari diagnosis yang diberikan. Yang keempat, pemilihan metode penilaian. Memilih metode penilaian yang sesuai dengan tujuan penilaian dan karakteristik individu yang dievaluasi. Metode penilaian dapat meliputi tes psikologis, skala penilaian, observasi, dan evaluasi klinis. Keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting dalam proses penilaian diagnosis. Kemampuan untuk mendengarkan dengan empati. Yang keenam adalah etika profesional. Dalam melakukan penilaian dan diagnosis, penting untuk mematuhi standar etika profesional termasuk kerahasiaan informasi. Nomor 7, kesadaran diri. Mengetahui batasan dan kekuatan pribadi dalam proses penilaian dan diagnosis sangat penting. Kesadaran diri tentang bias pribadi, keterbatasan pengetahuan, dan kebutuhan untuk konsultasi atau kolaborasi dengan profesional lain dapat meningkatkan kualitas penilaian. Keterampilan konseling yang sensitif terhadap kebutuhan klien sangat penting dalam memastikan bahwa konseling efektif mendukung dan membantu klien mencapai pertumbuhan dan perubahan yang positif. Berikut adalah beberapa keterampilan konseling yang dapat membantu dalam menjadi sensitif terhadap kebutuhan klien. Yang pertama, empati. Kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pengalaman, dan perspektif klien dengan empati adalah kunci dalam membangun hubungan yang kuat. 2, kesadaran diri. Mengetahui dan memahami diri sendiri termasuk nilai, keyakinan, dan bias pribadi. Membantu konselor untuk tetap objektif dan sensitif terhadap kebutuhan unik klien. Yang ketiga, mendengarkan aktif. Keterampilan mendengarkan aktif melibatkan dan memberikan perhatian penuh pada klien, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memberikan umpan balik yang mendukung untuk memperkuat hubungan konseling. Yang keempat, penyesuaian gaya konseling. Mampu menyesuaikan gaya konseling dengan pendekatan terapi sesuai dengan preferensi, kebutuhan, gaya komunikasi klien, membantu membangun hubungan yang terapeutik. Yang kelima, menghormati otonomi klien. Menghormati dan hak klien membuat keputusan sendiri, menghargai pilihan mereka, dan mendukung klien dalam mengeksplorasi pilihan yang sesuai dengan nilai dan tujuan mereka. Yang keenam adalah keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang efektif termasuk penggunaan bahasa yang jelas, nonverbal yang mendukung, dan ekspresi empati. Nomor 7, keterampilan problem solving. Mampu membantu klien dalam mengidentifikasi masalah, eksplorasi solusi, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Etika profesional. Mematuhi standar etika profesional dalam konseling termasuk kerahasiaan, integritas, dan penghormatan terhadap hak klien merupakan aspek penting dalam menjadi sensitif dengan kebutuhan klien. Keterampilan intervensi. Yang pertama, penilaian awal. Observasi, pengamatan perilaku dalam klien, situasi untuk memahami perilaku dan faktor pemicunya. Wawancara, melakukan dengan klien untuk mengidentifikasi masalah, tujuan, dan faktor untuk mempengaruhi mereka. Nah, dan skala penilaian menggunakan alat penilaian seperti kuesioner atau skala untuk mengukur masalah dan pendekatan dalam kuantitatif. Nah, dapat bertujuan untuk menerapkan yang subjektif, terukur, dan mencapai dan yang relevan. Nah, kolaborasinya melibatkan konseling dapat berproses penetapan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Keterampilan ini
mengajarkan teknik relaksasi untuk bernapasan dalam meditasi atau relaksasi autoprogresif. Nah, membantu klien untuk berdaftar situasi untuk menimbulkan ketakutan dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Nah, penerapannya memaparkan klien secara bertahap kepada situasi untuk menimbulkan ketakutan yang menerapkan teknik relaksasi. Keterampilan advokasi. Yang pertama, pemahaman tentang hak-hak atau kebutuhan klien. Nah, kebijakan yang relevan untuk melindungi hak-hak individu disabilitas seperti Undang-Undang Diskriminasi Terhadap Disabilitas. Menjelaskan jenis-jenis disabilitas dan bagaimana hal yang ini dapat mempengaruhi stabilitas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Komunitas efektif mampu berkomunikasi dengan jelas dan tegas untuk mewakili kepentingan klien, pendengaran dan empati untuk memahami pengalaman atau kebutuhan klien. Pengumpulan informasi dan advokasi berdasarkan bukti, mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan untuk mendukung klien atau tuntunan yang klien, menggunakan data atau laporan modis atau rekomendasi profesional. Nah, penyusunan rekomendasi dan pemantauan khusus kasus, penyusunan rekomendasi yang jelas dan terstruktur seperti surat pengaduan, permohonan akomodasi atau pelitis. Nah, pendidikan dan perdayaan klien, mendayakan informasi tentang mereka atau proses hukum secara advokasi diri sendiri di masa depan, melatih klien untuk dapat berketerampilan komunikasi dan manajemen konflik untuk memperkuat advokasi mereka tersendiri. Kemampuan untuk berkolaborasi. Yang pertama, komunikasi efektif, mampu berkomunikasi untuk informasi yang lebih jelas dan tepat kepada anggota tim. Yang kedua, penghargaan terhadap peran dan keahlian, menghormati dan menghargai klien masing-masing anggota tim dan mendukung perawatan atau layanan yang komprehensif bagi klien. Kolaborasi dalam perencanaan dan menyediakan layanan. Berkontribusi untuk mengidentifikasi tujuan bersama dan strategi intervensi yang terintegrasi untuk mencapai kehasilan atau keinginan klien. Nah, manajemen konflik dan resolusi masalah. Mengelola konflik untuk menimbulkan timbul di antara anggota tim dengan cara konstruktif dan berdasarkan bukti. Penghargaan terhadap keberagaman dan inklusi. Mengakui nilai-nilai dari keberagaman latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Terakhir, kepemimpinan kolaboratif, mengambil peran aktif dalam memfasilitasi pertemuan tim, mengatur agenda, dan memimpin diskusi untuk mencapai konsensus, mendukung mengembangkan budaya kerja tim yang positif dalam berkolaboratif di mana semua anggota merasa didengar dan dihargai. Pendekatan terapeutik yang sesuai dengan kebutuhan klien atau konseli adalah terapi perilaku kognitif atau CBT. CBT berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang tidak sehat, memahami hubungan kompleks antara pikiran, perasaan, dan perilaku, serta mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang merugikan. CBT efektif dalam mengatasi berbagai masalah mental seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, dan juga stres. Kemudian selanjutnya
Pembinaan keterampilan adaptasi dan kemandirian. Pembinaan keterampilan adaptasi dan kemandirian dalam konseling komunitas bertujuan untuk memberdayakan individu agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan kemandirian dalam mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa aspek yang penting dalam pendekatan ini. Yang pertama, pembinaan keterampilan adaptasi, yaitu resiliensi, mengajarkan individu untuk menjadi tangguh dalam menghadapi perubahan atau kesulitan. Kemudian fleksibilitas, membantu individu untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi. Kemudian problem solving, mengajarkan teknik pemecahan masalah yang efektif untuk merespon perubahan dengan cara yang konstruktif dan proaktif. Kedua, pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian yaitu penguatan diri, keterampilan manajemen diri, pembelajaran seumur hidup. Pendekatan dalam konseling komunitas. Dalam konteks konseling komunitas, pendekatan ini dapat diterapkan dengan cara pendekatan kolaboratif, pendekatan sumber daya, dan pendekatan holistik. Kemudian selanjutnya yaitu pemberdayaan klien untuk memaksimalkan potensi mereka. Pemberdayaan klien untuk memaksimalkan potensi mereka dalam konseling komunitas melibatkan pendekatan yang berfokus pada membangun kekuatan internal mereka dan menggunakan sumber daya yang tersedia di dalam komunitas. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam proses ini, yaitu identifikasi kekuatan dan potensi. Yang kedua, pembangunan rencana aksi, yaitu tujuan SMART dan partisipasi aktif. Ketiga, penggunaan sumber daya komunitas, yaitu jaringan dukungan dan pengembangan keterampilan. Keempat, penguatan mental dan emosional. Kelima, evaluasi dan pemantauan progres, yaitu pemantauan berkala dan umpan balik konstruktif. Manfaat pemberdayaan klien, yaitu meningkatkan kepercayaan diri, peningkatan kualitas hidup, pengembangan komunitas yang lebih kuat. Selanjutnya, peningkatan dukungan sosial dan komunitas untuk klien. Peningkatan dukungan sosial dan komunitas untuk klien dalam konteks konseling sangat penting karena dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam proses penyembuhan dan pengembangan mereka. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan dukungan sosial dan komunitas bagi klien, yaitu yang pertama, identifikasi sumber dukungan sosial. Kedua, edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan itu dengan workshop dan pelatihan dan edukasi tentang dukungan sosial. Yang ketiga, penguatan komunitas. Keempat, kelompok dukungan, yaitu fasilitas kelompok dukungan. Kemudian kelompok teman sebaya. Yang kelima, pendekatan holistik dalam konseling. Integrasi dukungan sosial dalam perencanaan perawatan, kemudian kolaborasi dengan komunitas. Kemudian selanjutnya, pengembangan rencana rehabilitasi yang holistik dan terpadu. Pengembangan rencana rehabilitasi yang holistik dan terpadu adalah pendekatan yang menyeluruh untuk membantu individu memulihkan diri dan meningkatkan kualitas hidup mereka setelah mengalami tantangan atau kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa komponen yang perlu dipertimbangkan dalam merancang rencana seperti itu. Yang pertama, evaluasi kebutuhan yang berisi penilaian komprehensif dan kolaborasi dengan tim profesional. Yang kedua, penetapan tujuan yang jelas dan terukur, yaitu tujuan SMART dan partisipasi klien. Yang ketiga, pendekatan holistik, yaitu integrasi aspek fisik dan mental, perhatian terhadap kesejahteraan emosional. Keempat, pengembangan keterampilan dan penguatan diri, yaitu pengembangan keterampilan dan penguatan diri. Yang kelima, integrasi dalam komunitas, yaitu penggunaan sumber daya komunitas dan edukasi masyarakat. Keenam, evaluasi dan penyesuaian, yaitu pemantauan rutin. .
Prinsip dan etika profesional dalam konseling rehabilitasi. Ada kode etik konselor, ada kode etik, ada pemberdayaan dan pilihan, kolaborasi, pendidikan dan sertifikasi, lalu integritas dan komitmen, keterbukaan dan transparansi. Untuk poin kedua ada kepercayaan, kerahasiaan, dan keterlibatan dalam konseling rehabilitas. Kepercayaan, kerahasiaan, dan keterlibatan dalam konseling rehabilitas sangat penting untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan, meningkatkan hasil rehabilitasi yang efektif. Lalu keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi. Dukungan keluarga sangat diperlukan dalam proses rehabilitasi. Keluarga memiliki peran penting dalam rehabilitasi, terutama dalam segi emosional dan sosial. Mereka harus memberikan dukungan yang penuh dan berkelanjutan untuk membantu pasien dalam proses pemulihan. Sedangkan peran masyarakat juga memiliki peran penting dalam rehabilitasi, terutama dalam bentuk intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Masyarakat harus terlibat aktif dalam penanganan narkoba dan membantu korban untuk proses pemulihan. Keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam program rehabilitasi. Keluarga dan masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi, terutama dalam bidang pendidikan dan edukasi, serta motivasi. Mereka harus memberikan dukungan yang penuh dan berkelanjutan untuk membantu pasien dalam proses pemulihan. Baik, untuk poin selanjutnya adalah batasan keterlibatan konselor dan kolaborasi antara profesional. Dalam konteks keterlibatan konselor dan kolaborasi antara profesional, terdapat beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah peran dan keterampilan profesional. Setiap profesional itu memiliki peran dan keterampilan yang spesifik. Batasan ini memastikan bahwa setiap profesional memberikan kontribusi berdasarkan bidang keahlian mereka tanpa melanggar kode etik atau standar profesi. Yang kedua adalah kerahasiaan dan privasi. Terdapat batasan terkait dengan pengungkapan informasi klien antara profesional yang terlibat dalam kolaborasi. Ini termasuk kepatuhan terhadap kebijakan privasi dan etika yang mengatur pertukaran informasi. Yang ketiga adalah komunikasi dan koordinasi. Penting untuk mengatur cara komunikasi dan koordinasi antara profesional untuk memastikan bahwa informasi relevan dan penting tentang klien dapat dibagikan tanpa kehilangan konteks atau detail yang penting. Yang keempat adalah konsensus dan kesepakatan bersama. Kolaborasi harus didasarkan pada konsensus dan kesepakatan bersama antara profesional yang terlibat dan klien. Yang kelima, koordinasi perawatan. Yang keenam, pemisahan profesional dan pribadi. Profesional harus menjaga batasan yang jelas antara hubungan profesional dan pribadi dengan klien dan antara sesama profesional. Dengan mematuhi batasan ini, kolaborasi antara profesional dapat meningkatkan kualitas perawatan dan dukungan yang diberikan kepada klien sambil tetap mematuhi standar etika dan privasi yang berlaku.